Hai guys, selamat datang kembali di MVT21. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian para perbedutan Indonesia? Kali ini gue akan membahas film horor. Pasti yang hafal bakal bilang horor lagi, horor lagi. Gimana ya? Soalnya aku sendiri yang suka film horor. Untuk awalan, kata ngebadut belakangan ini menjadi viral di media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lainnya. Dalam konteks hiburan dan maknanya juga berbeda. Dalam istilah di media sosial, badut ditambah dengan awalan menjadi ngebadut membentuk sebuah istilah. Istilah tersebut memiliki arti seseorang yang rela menghibur orang lain tanpa mendapatkan perhatian dari objek yang dihibur tersebut. Biasanya istilah tersebut digunakan untuk orang-orang yang rasa sukanya tidak mendapatkan tindakan dari gebetannya. Konteksnya nggak gini doang sih, banyak banget. Kalian bisa cari di Google. Kali ini kita akan membahas film horor badut yang baru saja keluar tahun 2022 berjudul Jack in the Box Awakening. Kurang lebih bentukannya seperti ini. Sangat membagongkan sekali bukan? Ini sebenarnya yang kedua, gak ada sangkut pautnya kok sama yang ke satu, jadi langsung aja yang kedua. Oke, gak usah banyak cincong, mari kita langsung aja ke pembahasannya. Tak lupa pasangkan handsfree di telinga, simetrikan posisi rebahan, sediakan cemilan renyah, and check it out. I trust the money is on its way. Di awal film dikisahkan ada seorang pria bernama Huxley yang membawakan sebuah barang antik yaitu Jack in the Box. Katanya barang ini terkait dengan kasus pembunuhan bertahun-tahun yang lalu dan banyak dicari oleh para kolektor. Namun mereka tak memiliki banyak uang untuk mendapatkan barang ini. Tapi Huxley berhasil menjualnya ke ibunya Edgar yang sekarang tengah berbaring di ranjang karena sakit kanker tulang. Tentunya keluarganya Edgar mempunyai lebih banyak uang untuk membeli barang antik tersebut. Singkat cerita, setelah transaksi selesai, Huxley pergi tapi ia lupa akan kunci mobilnya. Edgar juga keluar dari kamar karena si ibu hanya ingin sendirian. Oh iya, jadi Edgar ini anaknya si ibu ya. Tapi dia dianggap pelayan sama Huxley. Emang kurang ajar tuh orang. Mentang-mentang udah dapat duit sekoper memperlakukan orang seenaknya. Lanjut, setelah semua orang pergi dan si ibu sendirian di kamar, ia memutar kotak-kotak yang bertuliskan Jack diubah menjadi live. Tiba-tiba muncullah badut. Ini lumayan persis dengan badut Saw kalau kalian pernah lihat. Bukan mirip yang 100% tapi hampir sama. Seketika scene langsung beralih ke Huxley yang menyadari kalau kunci mobilnya tertinggal. Saat hendak kembali, ia menyadari ada sesuatu yang aneh sedang mengintainya. Ia hendak mengecek siapa tahu ada kucing garong atau bagaimana. Hingga tiba-tiba Huxley pun terbunuh, dan inilah Jack in the Box. Baru mulai filmnya. Keesokan harinya datanglah pembantu baru bernama Amy, seorang gadis muda entah dari mana asalnya, yang jelas ia membutuhkan pekerjaan untuk mencari uang. Lu tahu kan rumahnya Edgar gede banget kayak istana, dia nggak mungkin tuh bersihin rumah segede gaban sendirian. Ia tetap butuh pembantu untuk meringankan pekerjaannya. Selain Amy, sebenarnya Edgar sudah ada dua pembantu lain yaitu Janet dan Frank. Butuh satu lagi mungkin karena kurang. Di situ Amy kayak menandatangani sebuah perjanjian kontrak kerja yang jelas bayarannya mahal dan gede. Soalnya kayak ada kerja jaga malam sampai jam 9 gitu. Kata Edgar, santai aja lu di sini diperlakukan sebagai keluarga, kagak usah sungkan-sungkan. Jadi tugas Amy di sini pemeliharaan kediaman kayak bersih-bersih, nyetrika, dan lain-lain. Kayak gitulah ya, kayak biasanya orang-orang. Singkat cerita, karena ibunya nggak mau ketemu siapapun yang nganterin makanan ke kamarnya, ya anaknya sendiri yaitu Edgar. Yang masak makanan masa Edgar? Enggak, yang masak makanan adalah Frank. Jadi Frank adalah kokinya. Edgar cuma nganter. Pas Edgar masuk, ia kaget banget ada banyak darah di sana. Saking kagetnya, makanan sampai numplek ke bawah. Yang lu tahu kalau itu adalah darahnya Tuan Huxley. Jadi ceritanya kota antik itu sebenarnya bisa ngabulin permintaan kita, tapi dia harus makan 6 tumbal.
Tumbalnya ya manusia yang dibunuh oleh si iblis Jack ini dan mayatnya dibawa masuk ke kota itu. Kenapa si ibu melakukan ini? Karena dia kan sakit. Orang sakit pasti pengen sembuh. Istilahnya si ibu ini sebenarnya cuma punya waktu 6 bulan untuk hidup. Namun karena semua dokter dan para ahli udah angkat tangan dengan penyakitnya, maka ia mencari cara lain untuk menyembuhkan penyakitnya. Karena si ibu nggak bisa ngapa-ngapain, ia butuh bantuan Edgar untuk menemukan 5 tumbal lainnya. Yang setelah ini aku yakin pasti para pembantunya bakal jadi tumbal. Hah, sangat mudah ditebak kayak sinetron azab Indosiar. Tapi masih lanjut ngerangkum. You're stronger than you know. Tapi sebenarnya Edgar agak was-was dan takut. Yang seumpama dalam Islam, Edgar ini tipe anak yang nurut sama orang tua dan soleh gitu. Tapi kayak yang ya udah deh, yang penting ibu aku sembuh. Padahal nih jalan yang dia tempuh sesat banget. Tentunya sebagai anak yang soleh, Edgar malam harinya bingung antara iya dan tidak. Kesannya kayak gue kok jahat banget membunuh orang lewat kotak konyol itu. Sampai tiba-tiba ia mendengar suara Huxley yang minta tolong. Is anybody there? Disamperinlah suara itu dan menemukan kotak Jack. Hanya mimpi doang. Adegan-adegan cuma mimpi doang gini udah pasaran banget ya, sampai enak sendiri aku liatnya saking banyaknya film yang aku tonton. Seketika scene langsung beralih ke Amy yang tiba-tiba mendapat notif dari sang mantan. Katanya kangen pengen dengerin suara Amy. Ketika Amy berusaha menelponnya, ternyata nggak ada sinyal. Harap maklum, kayaknya nih rumah tinggal di pelosok gitu deh. Tak sengaja ia memecahkan vas bunga dan membawanya pada Janet dan Frank. Di situ mereka kenalan tipis-tipis sambil main catur. Sedikit pengetahuan, di sana mereka kayak hidup di tahun 1800-an. Kagak ada telepon rumah, internet, bahkan sinyal. Nih, kalau ada apa-apa, sangat membagongkan sekali bukan? Mau minta tolong ke siapa? Checkmate. Singkat cerita, cuma gara-gara Amy pinter main catur, akhirnya Janet dan Frank pergi meninggalkannya sebentar untuk pacaran di ruang rahasia. Aku nggak tahu ini ruang apaan dah. Mereka di sana akan melakukan adegan tanam benih yang sebelumnya harus pemanasan terlebih dahulu. Nah, pas pemanasan terdengar suara seperti monster. Ternyata Edgar naruh kotak Jack di ruangan itu yang siap-siap memakan mangsa. Ketika Frank mengeceknya, ternyata nggak ada apa-apa. Pas lanjut, Janet udah nggak bisa ngelanjutin karena takut dan pergi meninggalkannya. Frank masuk ke dalam lagi karena mendengar suara aneh dan seketika Edgar langsung menutup pintunya. Ketika Frank sibuk dengan pintu, Demon Jack sudah ada di belakangnya dan lalu ditusuk. Dua korban terpenuhi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bener kan, akhirnya pembantunya jadi korban. Edgar yang sempat mengintip detik-detik sakaratul maut Frank langsung panik dan ketakutan. Tentunya dicampuri dengan rasa bersalah. Meskipun yang membunuh adalah Jack, tapi dia seolah-olah juga merasa bersalah. Edgar pergi ke kamar ibunya, ingin mengatakan kalau dirinya tak sanggup. Namun karena melihat ibunya sedikit bisa berjalan, ketakutannya berubah menjadi berani yang sangat berapi-api. Untuk menyelesaikan misinya supaya si ibu kembali pulih. Si ibu bisa sedikit berjalan itu karena si Jack tadi habis ngebunuh lagi kan. Jadi kekuatannya kayak menyalur gitu. Malam harinya Edgar menemui pacarnya karena tak bisa memendam masalah ini sendirian. Ia ingin membagi permasalahan hidupnya pada sang pacar. Yang awalnya Edgar sempat curiga kok pacarnya selalu memakai parfum pemberiannya padahal parfum itu untuk acara formal. Kutebak ya, kayaknya pacarnya nih lagi anu-anu deh sama cowok lain. Alih-alih Edgar ingin dimengerti, malah mbak pacar mengatakan kalau dirinya tak suka cara ibu Edgar memperlakukan Edgar, karena itu membuat Edgar menjadi berbeda. Dan kalimat itu membuatnya sedikit marah, mengingat Edgar ini tipe orang yang patuh pada orang tua. Someone else. She gave up everything for what? Do you mean? Melihat Edgar emosi, pacarnya berniat membuat teh untuk diminum berdua. Tapi dari sinilah Edgar menyadari bahwa mbak pacar punya cowok simpenan ketika tak sengaja melihat ponselnya. Bener kan apa kataku, makanya dia pakai parfum padahal lagi di rumah. Already, huh?
Kemudian Edgar pulang dengan laga, ya udah deh pura-pura goblok aja biar orangnya seneng. Ditambah ketika ketiduran, ia kembali bermimpi tentang Jack si badut setan. Keesokan harinya, Amy menyadari kalau Frank gak ada padahal seharusnya ia masak. Ketika sibuk mencari Frank, Edgar datang dengan mengatakan kalau Frank sudah pulang ke rumah kemarin. Urusan masak-memasak akan diambil alih oleh Edgar sendiri. Dan hal itu sempat membuat Amy terkejut, bahkan Janet pacarnya. Jadi di sini Janet kayak merasa ditinggal gitu mendengar kabar kalau Frank pulang, padahal mereka berdua akan merencanakan pernikahan dan membangun rumah tangga. Malah ditinggal duluan. Padahal kalau antum tahu, Frank udah pensiun jadi manusia, Neng. Pulang orangnya ke rahmatullah. Scene langsung beralih ke Amy yang lagi kerja lap-lapin furnitur di meja, tapi ia menemukan kotak Jack yang berada di atas meja. Awalnya ia tak terlalu menghiraukan, sampai anehnya ia menyadari kalau kepalanya berubah arah. Ketika mendekat, Face. That wasn't funny. sangat membagongkan sekali bukan? Saya kaget banget di scene ini, rasanya pengen nampilin si Janet. Selanjutnya kita beralih ke Edgar yang sedang mengantarkan makanan ke kamar ibunya. Edgar sangat kacau karena selalu dihantui rasa bersalah, namun ibunya selalu meyakinkannya, masa iya? Kita hampir menang kamu ngerasa bersalah. Akhirnya si Edgar menanyakan pada sang ibu bagaimana dia tahu asal-usul kotak itu. Tim MVT21 yang beranggotakan satu orang ini sudah meriset data-data penting mengenai asal-usul kotak ini, bahwa dahulu kala ada seorang pria yang mempertaruhkan hidupnya untuk mempelajari ilmu satanis dan mampu menahan iblis paling kuat di dalam kotak itu, yaitu iblis Jack Stemara. Seperti yang sudah kita ketahui kalau setan atau iblis selalu membutuhkan tempat untuk hidup, si pembuat kotak mengirimkan Jack Stemara ke badut Dubois. Dubois adalah badut Prancis yang hidup di tahun-tahun terdahulu yang tentunya dia juga manusia. Namun layaknya penyakit kanker, Jack Stemara semakin menyebar dan mengendalikan Dubois sampai seperti ini bentuknya. Ibaratnya ini tuh udah melekat banget dan gak bisa lepas. Karena sudah terlalu membahayakan banyak orang, Dubois mengutuk dirinya sendiri untuk dilempar ke dalam kotak. Dan Jack akan dilepaskan kembali untuk merenggut 6 tumbal, kemudian mengabulkan permintaan si pembuat kotak, yang dimana si pembuat kotak menginginkan seorang bayi yang tak pernah dikaruniai oleh Tuhan. Itu. The deal was made. Singkat waktu, beberapa jam setelahnya, pacarnya Edgar yang bernama Stacy datang ke rumah. Aku baru tahu kalau namanya Stacy. Saat masuk, si mbak pacar tak melihat siapapun, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan layaknya di planet Miller. Sampai tiba-tiba Edgar membungkamnya dan membawanya ke tempat rahasia. Disekaplah si Stacy ini di dalam sana dan ketika sadar, Edgar mengatakan, "Aku tahu loh, kamu semalam gak sendirian, kamu lagi ini kan nama cowok, ngaku aja deh." Intinya Edgar kecewa sama Stacy, padahal Edgar sudah percaya ke dia dan berniat akan menikahinya juga. Akhirnya Edgar menumbalkan pacarnya pada Jack. Mamam tuh. Scene beralih ke Janet dan Amy yang lagi ngerumpi tentang Edgar, bahwa Edgar sedikit aneh. Dia sempat berpacaran dengan beberapa gadis, tapi ada sesuatu yang terus menghalanginya. Siapa dia? Ibunya. Sepertinya ibunya takut tergantikan, maksudnya takut kehilangan perhatian dari putranya. Janet melanjutkan ceritanya tanpa mengerti kalau Edgar juga mendengarkan. Kata Janet, Edgar pernah menceritakan pengalaman kelamnya saat di Amerika, bahwa ayahnya juga pemabuk berat. Saking parahnya, si ayah kerap kali melakukan kekerasan pada istrinya, yaitu ibunya Edgar. Karena Edgar sudah muak, akhirnya ia membunuh ayahnya sendiri dan pergi jauh tanpa sepengetahuan siapapun ke tempat itu. Jadi Edgar dan mamanya tinggal di situ tanpa orang-orang atau keluarganya ada yang tahu.
Pernah suatu hari Edgar melakukan kesalahan sampai harus memohon ampun sungkem-sungkem ke emaknya. Edgar tuh tipe anak yang patuh banget ke emaknya. Patuhnya bukan patuh yang baik tapi patuh toksit. Misal emaknya ngomong A, kalau itu salah ya tetap dia jalani dan kayak nggak punya pendirian. Contohnya kayak pertumbalan ini kan salah, dia juga sadar kalau itu salah tapi ya tetap dilakuin. Bahkan sampai rela mengorbankan kehidupan asmaranya demi ibunya. Jadi ibunya si Edgar ini kayak mempengaruhi banget kehidupan anaknya. Di situ Janet kayak mengolok-olok Edgar dan bilang ke Amy, kamu gak usah takut sama dia, yang berkuasa di rumah ini sesungguhnya tuh bukan Edgar tapi ibunya. Padahal cerita yang tadi itu gak boleh dibilangin ke siapa-siapa, tapi Janet malah cepu. Sontak kalimat itu membuat Edgar terluka. He was on his hands and knees. Sore harinya, Edgar menaruh pil narkoba ke dalam minuman Amy ketika si Amy sibuk beberes dapur. Dan pada malam harinya ketika naik ke atas, ia mendapat notif lagi dari mantannya. Amy mencoba membalas, tapi sama aja nggak ada sinyal. Hingga ia sadari setan Jack sudah ada di sampingnya. Amy kabur dan terjatuh, Janet berlari menemuinya. Keesokan harinya, Edgar masuk ke kamar membawakannya sarapan. Amy sadar dan mengatakan ingin pulang, sambil menceritakan penampakan seperti apa yang ia lihat kemarin. Namun, Edgar merasa alasan itu sangat tidak masuk akal dan menyuruhnya untuk cuti saja dan Amy bebas melakukan apapun yang dia mau. Selain itu, Edgar juga memanggil dokter untuk mengecek kesehatannya. In the meantime, Tak lama kemudian si dokter datang. Ia mengatakan kalau Amy dipengaruhi oleh obat narkoba, padahal Amy tidak minum obat apapun. Dokter sempat mau memberikannya obat namun tidak jadi dan malah memberinya kartu nama dan menyuruh Amy untuk istirahat yang cukup. look after yourself, Amy. Setelah keluar, Edgar menyadari kalau dokter tak melakukan apa yang Edgar perintahkan. Ternyata Edgar menyuruh dokter untuk memberikan Amy obat yang sudah disiapkan oleh Edgar sebelumnya dengan bayaran mahal. Tapi dokter tak mau melakukannya dan berniat tak akan pernah datang lagi ke rumah itu. Namun si dokter gak bisa pulang karena gerbang ditutup. Open the gate! Ia pergi ke ruang rahasia untuk membuka pintu gerbang, malah harus terkurung di sana dan mati dimakan oleh Jack. Saat Edgar masuk ke kamar ibunya, ia sangat takjub melihat sang ibu bisa berjalan dengan baik. Tersisa 2 tumbal lagi untuk membuat momen ini menjadi sempurna. Sayangnya, Janet ternyata tadi tahu percakapan antara dokter dan Edgar meskipun cuma remang-remang. Ngerasa tambah ada yang gak beres ketika mereka menyadari kunci gerbang yang seharusnya dibawa oleh mereka malah gak ada. Berarti Edgar mengambilnya. Mereka memutuskan kabur dari rumah itu, namun sebelumnya mereka harus menemukan kunci gerbang yang disembunyikan oleh Edgar. Sebentar, motor lewat. Janet mencarinya kemana-mana sampai masuk ke ruang kerja Edgar juga dan hampir ketahuan juga, namun kagak jadi. Karena kagak jadi ketahuan, akhirnya Janet masuk ke ruang rahasia. Seperti biasa, saya menyebutnya ruang rahasia. Di situ ada kotak Jack yang memutarkan kotaknya sendiri. Tak lama kemudian, seperti biasa, Janet menjadi sasaran. Janet sempat kabur dan berhasil, namun Edgar tak mau menolongnya mengingat Janet telah meremehkannya. Dan seperti biasa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tersisa 1 tumbal lagi yang harus dikorbankan. Sementara Amy sudah bersiap-siap menata bajunya, kemudian ia pelan-pelan masuk mencari Janet sambil membawa senjata. Mengerti Edgar masuk ke kamarnya dan mengetahui Amy hendak kabur. Amy dengan sigap mengunci Edgar di dalam kamarnya. Open the door! Akhirnya ia berusaha menemukan kunci gerbang sendirian.
Saat berhasil menemukan, tak disangka malah ia ditujlep sama emaknya Edgar yang sudah bisa berdiri. Karena Amy membawa senjata, dia menyerang balik membunuhnya dengan penuh kebrutalan. Dan is dead. Amy sempat bertemu dengan si badut dan berlari masuk ke ruang rahasia mencari Janet. Namun seperti yang ia lihat, Janet sudah pensiun menjadi manusia seperti Frank, maka ia harus survive sendiri. Ketika si badut hampir menangkapnya di kegelapan lampu, Amy berhasil melawannya dengan ilmu bela diri yang ia pelajari dadakan dan berlari ke pembuka pintu gerbang. Seperti di film-film horor membagongkan pada umumnya, tiba-tiba kuncinya macet. Dan setelah berhasil membuka gerbangnya, Amy dengan tubuh yang tertatih-tatih bekas tusukan, ia berlari keluar. Pada scene ini aku sangat gregetan banget ya. Nih berasa dikejar setan lewat mimpi yang larinya slow motion banget, rasanya pengen tak dorong dari sini. Dan berhasil. Si setan kekunci di dalam, sementara Edgar yang melihat ibunya is dead sudah tidak peduli dengan Amy yang berhasil kabur dan ditolong oleh salah satu pengguna jalan yang kebetulan lewat. Hingga Edgar melengkapi keenam tumbal dengan kematian dirinya sendiri. Edgar merasa percuma saja kalau hidup di dunia namun ibunya nggak ada, maka ia rela melakukan apapun asal ibunya kembali hidup. Di ending film akhirnya si ibu hidup. Tamat, ending yang sangat membadutkan. Tidak ada penjelasan lebih mengenai film ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seberat apapun masalah kalian, jangan pernah melibatkan persetanan di dalam hidup ini. Mau itu pesugihan, susuk, dan apapun semacamnya. Kalau emang udah ditakdirkan meninggal, ya udah jalanin aja. Toh ya apa gunanya hidup kalau harus merenggut nyawa 6 orang. Namun bagaimanapun film hanyalah film, ceritanya udah jelas dibuat-buat. Alurnya sangat mudah ditebak sekali bukan kawan-kawan, seperti sinetron-sinetron azab di Indosiar yang alurnya udah jelas banget bakal ketebak, tapi tetap nekat nayangin di TV. Sangat membagongkan sekali bukan? Oke guys, aku rasa sudah cukup jelas ya filmnya. Aku masih penasaran sama nasib ibunya si Edgar, tapi sudahlah, tidak usah terlalu difikirkan, kan cuma film. Sepertinya sudah dulu ya, karena my sikil is kemeng, you know sikil is kaki, kemeng is capek. Aku rasa cukup dulu videonya. Apaan sih, gak jelas banget deh. Kami segenap tim MVT21 yang beranggotakan 1 orang, khususnya saya sendiri sebagai Kang Edit, Kang Ngomong, Kang Riset, Kang Nulis, pamit undur diri dan sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe ya, and bye-bye. Thank you.